Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan dalam pemahaman hadis secara kontemporer. Ya. Jadi lahirnya syarah kontemporer dalam memahami hadis itu disebabkan adanya kemunduran dalam keinginan memahami suatu hadis sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa metode dan pendekatan syarah hadis yang terus mengalami perkembangan hingga sampai kemudian bermunculan beberapa metode. Nah, 3 di antaranya yang akan kita bahas yaitu pendekatan secara historis, yang kedua pendekatan secara ilmiah, dan yang ketiga pendekatan secara hermeneutik. Jadi yang sekarang yang pertama kita akan membahas pendekatan secara historis. Apa sih pendekatan secara historis? Pendekatan secara historis lebih mengacu pada titik perhatiannya terhadap peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis Nabi. Nah, memahami hadis dengan menggunakan metode pendekatan ini, misalkan contoh mengenai hukum rajam. Ini hadisnya yang terjemahannya yaitu telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Ismail. Ia mengatakan bahwa Abdul Al-Wahid telah mengatakan kepadaku yang telah ia terima dari Syaibaini, di mana ia mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa mengenai rajam. Maka ia pun kemudian menjawab, Nabi telah melakukannya. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, apakah hal tersebut sudah terjadi sebelum atau sudah diturunkannya surah Al-Nur? Ia menjawab, aku tidak tahu. Nah, riwayat serupa ditemukan oleh Ali bin Mashhur, Khalid bin Abdullah, dan Ubaidillah bin Hamid dari Syaibani. Pemahaman hadis melalui pendekatan historis didukung secara korelatif oleh ketentuan dalam ayat Al-Quran. Hadis rajam memuat ketentuan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina muhsan adalah rajam. Pemahaman hadis secara historis karena didukung oleh korelasional dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain sehingga nanti memperoleh kesimpulan meskipun hadis rajam tersebut berkualitas sahih dan pelaksanaan hukumannya pernah diterapkan oleh Nabi pada masa Nabi, tetapi secara pendekatan historis hadis tersebut itu dimansuh karena sudah ada dijelaskan hukuman bagi para pelaku zina di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zaniyan aw musyrik hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, sehingga hadis yang saya bacakan tersebut yang tadi terjemahannya itu tidak diberlakukan karena termasuk hadis ghair al-ma'mul bih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode pendekatan ilmiah. Selanjutnya yaitu metode pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis. Nah, karena kan ilmu pengetahuan ini dapat didefinisikan sebagai sunnatullah yang terdokumentasi dengan baik yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran karya yang sistematis. Nah, dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan, tentunya nanti pembaca dapat membentuk nalar ilmiahnya yang berbeda dengan nalar orang awam atau nalar mitologis. Nah, contoh hadisnya yaitu ini contoh hadis tentang lalat yang sering kita dengar, yaitu idza waqa'at dzubabun fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzihu fa inna fi ahda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Artinya, apabila lalat jatuh dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Nah, hadis ini awalnya itu ditolak oleh Muhammad Taufik Siddiqi dan Abdul Al-Waris Al-Kabir karena menurutnya ini tidak sesuai dengan pandangan rasional.
Kenapa? Karena menurut mereka lalat itu menimbulkan penyakit kotor, banyak kuman. Nah, padahal hadis ini itu telah dinilai sahih oleh para ulama hadis sejak dahulu sampai sekarang. Nah, ternyata setelah ada riset belakangan, ternyata hadis ini itu menguatkan kebenaran hadis tersebut. Penjelasannya kenapa? Pada saat lalat masuk ke dalam minuman, dia menyebarkan kuman-kuman yang menempel pada anggota tubuhnya. Tetapi apabila seluruh anggota badan lalat itu masuk ke dalam minuman, diceburkan ke dalam minuman, maka dia akan mengeluarkan zat penawar, yaitu toksin. Nah, ya, toksin namanya, yang membunuh kuman-kuman tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu hadis tersebut dulu itu awalnya ditolak karena menurut rasio, menurut pemikiran dari Muhammad Taufik Siddiqi dan Abdullah Luas Al-Kabir itu tidak masuk ke dalam pandangan rasio. Tapi setelah ada pendekatan ilmiah, setelah ada riset dan teknologi, ternyata lalat ini tuh baik jika tercebur ke dalam minuman. Ada obat di sana, ada syifa yang terkandung dalam lalat. Nah, selanjutnya yaitu metode pendekatan secara hermeneutika. Nah, yang terakhir yaitu metode pendekatan secara hermeneutik. Nah, apa sih hermeneutik? Hermeneutik merupakan salah satu metodologi dalam menafsirkan simbol baik berupa teks maupun metateks. Nah, inti dari hermeneutik itu adalah memahami, karena hermeneutik itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan seperangkat pendekatan dan metode lain, semacam filsafat, antropologi, sosiologi, linguistik, dan sebagainya, psikologi, analogi wacana, dan serta lainnya. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan penafsiran hadis? Nah, pendekatan hermeneutik sendiri itu merupakan alat bantu dalam rangka menajamkan penafsiran, sehingga ilmu hadis yang diandalkan selama ini akan semakin nyata efektivitasnya ketika dilengkapi dengan pendekatan hermeneutik yang mengkaji bukan hanya horizon teks tetapi juga horizon penggagas, yaitu nabi atau penggagas nabi, pembaca rijalul hadis atau rijalul hadis, mukharij al hadis, serta mufasir dan kontekstualitasnya. Nah, bisa kita lihat contohnya ya, dalam hadis dari Abu Hurairah ya, ini dari aspek bahasa, contoh aplikasi metode hermeneutik dalam aspek bahasaan. Hadatsana Abul Yamin qala akhbarana Syu'aib qala hadatsana Abu Zanad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Nah, dalam hadis ini sebagian teks itu menggunakan lafaz fawalladhi nafsi biyadihi, sedangkan dalam teks hadis yang lain itu menggunakan min walidihi wa waladihi, atau dalam teks yang lain itu menggunakan min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, pada permulaan lafaz hadis tersebut berbunyi walladzi nafsi biyadihi. Nah, Ibnu At-Tin berkata bahwa ketika sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi walladzi nafsi biyadihi, maka menunjukkan bahwa hadis tersebut itu benar-benar sahih yang berasal dari ucapan Nabi. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz la yu'minu ahadukum, yang maknanya mengisyaratkan penegasan akan kesempurnaan keimanan seorang di antara umatnya, meski pada jalur riwayat yang lain ada redaksinya lebih panjang, yakni hatta yakunallahu wan nasi ajma'in. Nah, menurut penulis hadis ini porsinya sebagai syarah dari hadis yang lain, sehingga menurut penulis
Redaksi matan hadis ini tidaklah janggal dan mengindikasikan bahwa ia benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ada perbedaan lafal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan walladzi biadihi, walladzi nafsi biadihi, dia mengatakan min walidihi wa walidihi, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain gitu. Mungkin sekian dari saya. Untuk pendekatan secara kontemporer ini saya ambil referensi dari jurnal Spiritualis volume 5 nomor 1 Maret 2019 di UIN Sunan Kalijaga, yang ditulis oleh Muhammad Ulil Absor, dan jurnal Teologia volume 24 nomor 1 Juni 2013 yang ditulis oleh Kholis Hauqola, Direktur Harmonika Institut Yogyakarta. Terima kasih, semoga bisa diambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.